Shalom jemaat terkasih, kembali bertemu di ibadah online kita kali ini. Di minggu pertama di tahun 2021, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita semua boleh memasuki tahun 2021 dengan penuh rahmat dan berkat daripada Tuhan kita yang ajaib. Mari saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan rayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita hingga saat ini dengan nyanyian pujian kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya! Hanya ada satu nama, nama Yesus. Nama yang membebaskan, nama yang memulihkan, nama yang memberikan kekuatan baru buat kita memasuki tahun 2021 ini. Haleluya! Mari semua jemaat katakan, namanya Tuhanku, benar yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, thank you Jesus. Mari semua jemaat terkasih, angkat suaramu. Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Hanya nama Yesus yang berkuasa untuk selalu memimpin kita di setiap masalah kehidupan kita. Haleluya! Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Oh, nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Thank you Jesus. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh berubah, tapi kasih setiamu Tuhan, janji-janjimu dalam firman-Mu ya dan amin bagi kami. Haleluya. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending.
Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never ending, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. My Jesus, Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your power, Lord, your power, Lord, your love is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Bapak dan Ibu terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik yang sudah kita persiapkan. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala kemurahan kebaikan-Mu. Kami ada di tempat ini dan di wadah ini untuk bersama-sama menaikkan doa kami kepadamu. Bapak, kami bersyukur dan percaya bahwa berkat Tuhan telah tercurah atas gereja di tempat ini, di GBW Kota Wisata
Kupang dan Soe. Engkau telah mengurapi gembala kami, penatua, seluruh diaken, diakones, dan seluruh pekerja dengan urapan-Mu yang baru yang membuat mereka semua unity di dalam Tuhan dan berhasil di dalam setiap pelayanan maupun pekerjaan yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Kau buat berhasil. Kami percaya bahwa gembala rasuli kami telah Engkau urapi dan berikan kekuatan yang baru kepada gembala rasuli kami Bapak Yonatan Wiryohadi dengan kekuatan yang baru, dengan pewahyuan yang baru untuk melayani seluruh gereja dan cabang-cabangnya. Kami percaya bahwa tim elders telah dipulihkan dan dikuatkan untuk melayani Tuhan dengan semangat dan gairah yang baru. Kami percaya negeri kami, Indonesia, telah Engkau anugerahkan dengan pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang penuh dengan integritas, dengan melakukan tugas mereka dengan keadilan dan juga hati yang penuh belas kasih. Kami percaya negeri kami Indonesia telah dibebaskan daripada COVID-19, bahkan seluruh pasien yang telah terinfeksi COVID-19 mengalami kesembuhan dimanapun mereka menjalani perawatan. Kami percaya tangan Tuhan telah membebaskan negeri kami daripada seluruh rancangan jahat, bahkan seluruh niat buruk orang lain yang ingin mengganggu keamanan negeri kami telah dihalau oleh tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Indonesia telah dibebaskan daripada resesi ekonomi di masa sulit pandemi saat ini. Negeri kami mengalami kebangunan ekonomi. Terima kasih Tuhan bahwa anugerah-Mu telah tercurah bagi Indonesia, terjadi penuaian jiwa-jiwa. Dan oleh kemurahan-Mu kami percaya seluruh rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang patuh dan taat untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan Indonesia sehat, Indonesia kuat dan mengalami kemuliaan Tuhan dan penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan nyata dan ajaib bagi kami semua ya Bapa. Janji-janji-Mu Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Your power Lord, Your power Lord, my Jesus, You're the one, You're the one, You're the one. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, You're able to break every chains. Our life in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your power, Lord, Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, You're able, Lord. Jesus, You're able to break every chains. Our lives in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me.
enough. You're more than enough for me. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, your love, your love. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa firman-Mu Tuhan tetap ada bagi kami Tuhan, tetap bekerja buat kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu saat ini Tuhan, melalui kuasa kasih firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan kami, yang akan memulihkan kami Tuhan, yang akan memberikan jalan keluar buat setiap masalah kehidupan kami Tuhan, bahkan memberikan sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu ya Yesus. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Happy New Year 2021 bagi setiap jemaat. Welcome, selamat memasuki tahun 2021. Ada banyak ketidakpastian di tahun ini, tapi sebagai orang beriman, kita punya Tuhan yang selalu pasti. Katakan, amin. Tidak ada jaminan bahwa semuanya berjalan aman, berjalan lancar, berjalan kondusif, dan sesuai rencana kita. Tapi kabar gembiranya, bagi kita orang percaya yang pasti, selalu ada jaminan penyertaan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Saudara, saat saya berdoa di awal Desember tahun 2020, saya minta tuntunan Tuhan untuk tahun 2021. Dan Tuhan menyatakan kepada saya dari kitab Daniel. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara, saya akan bagikan kepada setiap saudara sepanjang tahun 2021 dari kitab Daniel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2021 saya sebut sebagai tahun generasi Daniel. Nah, ini confirm sekali saudara dengan tema yang disampaikan oleh Gembala Rasuli kita, Bapak Dr. Yonatan Wiryohadi, bahwa tahun 2021 dicanangkan sebagai tahun integritas. BPH GBI juga mempunyai tema tahunan buat seluruh gereja GBI. Tahun 2021 tahun di mana kita fokus untuk mengembangkan, untuk membangun karakter kekristenan yang unggul. Jadi menurut saya semua tema tadi confirm dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Karena kalau kita bicara mengenai Daniel, maka yang menonjol dalam Daniel adalah Daniel itu saya sebut sebagai man of integrity. Pria dengan integritas yang sangat teruji, karakternya sangat luar biasa sekali. Kitab Daniel itu terdiri dari dua bagian. Ada yang membahas mengenai sejarah, tapi juga bagian yang kedua membahas mengenai nubuatan. Khususnya mengenai apa yang bakal terjadi hingga akhir zaman. Dalam kitab Daniel kita akan pelajari bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kekristenan yang unggul di akhir zaman ini. Itulah sebabnya pastikan setiap jemaat mengikuti seri khotbah saya sepanjang tahun 2021. Hari ini saya akan mulai dari pasal 1 dari kitab Daniel. Di dalam pasal 1 saya minta saudara nanti baca secara lengkap. Maka di situ menceritakan bagaimana Raja Nebukadnezar itu merekrut orang-orang muda dari berbagai bangsa yang telah menjadi tawanannya, atau bangsa-bangsa yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Babilonia pada waktu itu.
Dan untuk bekerja bagi raja, tidak sembarangan anak muda atau siapa saja yang direkrut. Ada kriteria yang sangat tinggi sekali. Ada kualitas yang sudah ditetapkan oleh raja. Siapa yang harus direkrut. Ya, dicatat di dalam Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tahun 2021 adalah tahun tantangan ekonomi dan dunia kerja. CNBC melaporkan seperti ini. Pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja di Indonesia terus bertambah dari hari ke hari. Data Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pada Februari lalu jumlah pengangguran berada di angka 6,9 juta. Beberapa bulan kemudian, yakni Agustus 2020, jumlahnya telah mencapai 9,7 juta orang. Berarti menurut saya nih ya, asumsi saya saat ini lebih tinggi lagi. Kalau COVID-19 tidak diselesaikan dengan baik, pengangguran akan terus bertambah. Dan semakin banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka memperbanyak kasus COVID-19. Akhirnya saudara, pemulihan ekonomi kian melambat. Pengangguran semakin bertambah banyak. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja di masa pandemi. Selain itu juga besarnya kebutuhan lapangan pekerjaan baru. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Tantangan dunia kerja dan dunia usaha semakin berat sekali. Jadi saudara, sumber daya manusia yang dipertahankan sudah pasti yang berkualitas tinggi, berkualitas di atas rata-rata. Selebihnya tidak diperlukan. Saudara, lingkungan marketplace saat ini, bicara marketplace, bicara lingkungan kerja, lingkungan bisnis, mencari sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Sama seperti Raja Nebukadnezar, mencari sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Saya kira ini hal yang wajar. Kalau bicara dunia kerja, bicara dunia bisnis, dunia profesional, maka sudah pasti mereka mencari yang berkualitas, yang bermutu baik, yang bermutu tinggi, yang unggul, yang di atas rata-rata. Dunia kerja, dunia bisnis, dunia profesional, mencari sumber daya manusia, yakni SDM yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik. Ini bicara mengenai apa? Karakter, katakan karakter. Yang kedua, yakni SDM atau sumber daya manusia yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini bicara mengenai sumber daya manusia yang memiliki keilmuan. Dan yang ketiga, yakni sumber daya manusia yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Yang ketiga, sumber daya manusia yang memiliki kecakapan. Jadi katakan bersama saya, karakter. Yang kedua apa? Keilmuan. Yang ketiga, kecakapan. Kita bicara mengenai dunia marketplace, dunia bisnis, dunia profesional. Saya sering sebut sebagai seven spheres
of Ministries, 7 bidang di mana di situ kita melayani, menjalankan amanat agung, itu saudaraku menuntut atau mensyaratkan sumber daya manusia yang bermutu. Apakah itu bicara mengenai dunia hiburan, olahraga, dunia bisnis, ekonomi, dunia sosial, bahkan dunia agama, ya. Dunia media, teknologi, pendidikan, keluarga, pemerintahan, politik. Semuanya memerlukan sumber daya manusia unggul yang memiliki 3 kualitas tadi. Nah, saudara, saya ajak setiap saudara, mari kita periksa yang pertama, karakter kita. Bicara mengenai sikap, perilaku, kebiasaan, atau saya sebut SPK. Sikap, perilaku, kebiasaan. Mari kita perhatikan hidup kita, yaitu karakter kita. Bagaimana dengan SPK kita? Kalau ada sikap, perilaku, dan kebiasaan buruk, maukah kita ubahkan? Misalnya apa? Kebiasaan menipu, kebiasaan berjanji tapi tidak ditepati, janji-janji. Terus kan? Tinggal janji. Ya. Ada jenis orang begitu, gampang sekali berjanji tapi juga gampang sekali mengingkari janji itu. Atau kebiasaan kikir, pelit. Ya, ini karakter yang buruk sekali ya. Atau yang lain suka meminjam tapi sulit mengembalikan. Bagaimana dengan Anda? Saya harap saudara tidak demikian. Lebih baik kita punya kebiasaan yang baik ini, memberi. Ini karakter yang mulia, bukan meminta-minta, meminjam, dan tidak mengembalikan. Ini SPK yang buruk sekali. Ya, ada juga orang yang punya SPK buruk seperti ini, tidak tahu berterima kasih. Sulit meminta maaf, udah salah tapi nyalain orang lain, bela diri, nggak bisa minta maaf. Wah, ini SPK buruk sekali, saudaraku ya. Ada orang yang saudaraku punya SPK buruk, yaitu kemalasan. Malasnya luar biasa sekali, saudaraku. Ya. Nah, orang malas sudah pasti akhir hidupnya itu menderita, sengsara, miskin, melarat, begitu kan? Saudara, mari kita periksa SPK kita, sikap, perilaku, kebiasaan kita. Yang buruk kita ubah ya. Kita mau fokus sekarang tumbuhkan SPK unggulan kita, sikap, perilaku, kebiasaan unggul. Dari yang buruk menjadi yang baik. Dari yang sekedar baik menjadi yang great, menjadi yang hebat, menjadi yang unggul. Sebab karakter kita adalah siapa kita sesungguhnya. Dan menurut saya ini syarat nomor 1 di dunia kerja, di dunia profesi, di dunia pelayanan, dunia gereja. Hampir semua, atau saya bisa katakan di semua bagian kehidupan ini memerlukan pribadi-pribadi yang punya karakter yang baik, karakter yang unggul, bukan? Yang dicari adalah orang yang dapat dipercayai, orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, orang yang rajin, dan seterusnya. Di dalam Keluaran 18 ayat 21, di situ dicatat seperti ini. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang pertama yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yang dicari di sini apa, saudara? Pemimpin yang punya karakter, punya integritas, bukan? Yang dapat dipercaya, yang cakap.
Jadi mari kita upgrade karakter kita. Sebab saudaraku yang kekasih, karakter itulah sebetulnya sejatinya diri kita. Sukses yang sejati, ukuran yang pertama adalah bukan apa yang bisa kita lakukan. Prestasi-prestasi kita, ataupun kreativitas-kreativitas kita. Tetapi saudaraku, ukuran yang paling dilihat oleh orang, atau indikatornya dari kepribadian seseorang yang disebut sukses adalah karakter. Katakan, karakter. Sebab itu ini mesti kita usahakan. Di tahun 2021 ini yang mesti kita kejar. Ini yang menjadi fokus kita. Membangun karakter unggul di dalam diri kita. Untuk itu saudaraku, rajin-rajinlah ginosko firman. Sebab saudara melalui ginosko firman, SPK unggulan kita ditumbuhkan. Ketika kita saudara bersekutu intim dengan firman. Melakukan saudaraku ginosko firman dengan membaca firman yang tertulis, grafai. Kemudian saudara ketika kita membaca firman yang tertulis yaitu grafai, kita mengalami perjumpaan dengan firman hidup itu logos. Dan kita mendapatkan perkataan-perkataan firman dari Kristus yaitu Rhema. Inilah saudara kuncinya, kita dapat menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan unggulan kita. Jadi saudaraku, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam dengan cara yang efektif. Ini saya ajarkan di kelas True Metanoia 5 langkah. Bagaimana kita melakukan ginosko firman secara efektif. Saya kutip pernyataan Alfred Adler. Ini yang dia katakan. Men of genius are admired. Men of wealth are envied. Men of power are feared. But only men of character are trusted. Orang-orang yang jenius dikagumi, orang-orang kaya dicemburui, orang-orang berkuasa ditakuti, tetapi hanya orang yang berkarakter yang dipercayai. Jadilah orang yang dapat dipercayai. Bangunlah karakter unggul, karakter Kristus di dalam hidupmu di tahun 2021. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua. Hal yang kedua adalah keilmuan. Saudara, yang pertama saudara bangun karaktermu ini menjadi fokusmu. Tapi kemudian saudara juga bangun di atas karaktermu. Keilmuan, tambahkan pengetahuan, tambahkan pengertian, tambahkan knowledge and understanding. Tambahkan wawasan-wawasan baru, jadilah seorang pembelajar yang baik. Bacalah buku-buku bermutu, tambahkanlah pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan profesimu. Atau dengan bidang yang Anda mau tekuni dalam hidup Anda. Supaya Anda lebih mempunyai pengetahuan, wawasan. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa senjata terbaik di dunia yang bisa mengalahkan musuh adalah pengetahuan. Alkitab mencatat banyak orang binasa karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Itulah sebabnya saudara, tentu yang pertama pengetahuan yang perlu kita miliki adalah pengetahuan firman. Pastikan saudara di tahun 2021 Anda rajin membaca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Anda tekuni, Anda pelajari, Anda teliti. Supaya dapatkan pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian. Inilah kekayaan Anda. Ini yang membuat Anda berkualitas. Kemudian tentu tambahkan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Pengetahuan-pengetahuan yang Anda perlukan untuk saudara memberdayakan diri Anda lebih lagi. Menjadikan diri Anda berkualitas.
Hari ini akses kita kepada pembelajaran sangat-sangat luas, bahkan banyak yang gratis, tidak berbayar ya. Kita punya akses kepada data dan informasi yang sangat kaya. Pengetahuan apa saja tersedia melimpah. Sebab itu jadilah pembelajar. Bilang sama yang di sebelahmu, jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar. Puji Tuhan. Ada hukum yang berkata begini, jikalau kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. So pastikan Anda terus belajar supaya Anda terus bertumbuh. B.J. Habibie berkata, harus selalu konsisten dalam menekuni suatu disiplin ilmu yang Anda pelajari, karena dengan konsisten Anda bisa seperti saya. Wow. Kalau kita mau punya kualitas keilmuan seperti seorang B.J. Habibie, maka ikuti sarannya. Konsisten menekuni satu disiplin ilmu yang dipelajari. Oke? Nah, yang ketiga, tentu tidak cukup hanya kita belajar, tambahkan wawasan, tambahkan pengetahuan, tapi kita terus berlatih supaya kita menjadi cakap. Yang ketiga adalah kecakapan. Pengetahuan itu perlu dipraktekkan atau perlu dilatih. Melalui latihan-latihan, ya training, maka akan menumbuhkan kecakapan. Kita akan semakin terampil, kita akan semakin mampu untuk saudaraku melakukan sesuatu. Kita akan menjadi lebih kreatif dan tentunya menjadi lebih produktif. Setiap kita punya sedikitnya satu karunia, bukan? Saudara bisa sebut bakat, saudara juga bisa sebut kecerdasan. Kembangkan itu menjadi keterampilan. Dan jangan puas dengan keterampilan yang Anda sudah capai saat ini. Terus dilatih, terus dicoba. Dan kemudian Anda akan semakin terampil, semakin piawai, semakin skillful. Sudah terlalu banyak orang rata-rata, tetapi Tuhan menetapkan kita untuk memiliki kualitas di atas rata-rata. Daniel dan 3 kawannya sesama keturunan Yahudi terbukti menjadi yang terbaik. Mereka di atas rata-rata. Salomo berkata, orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. So, apa pilihan Anda? Dicatat dalam Daniel 1 ayat 19 dan 20, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Hananya, Mishael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Luar biasa ya, mereka lolos seleksi yang sangat ketat melalui pendidikan yang cukup panjang, kurang lebih 3 tahun. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Apa yang didapati? Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Saya ulangi, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Rindukah kita, saudaraku, memiliki, saudara, kelebihan? Nah, kalau Anda mau punya kelebihan, maka kelebihan yang perlu kita miliki yang paling pertama, yang gak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, yaitu karakter. Katakan karakter. Kalau kita punya yang itu, saudara, maka saudaraku, kita punya kelebihan, punya nilai plus dalam hidup kita dibanding dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian tambahkan apa? Yang kedua, keilmuan.
tambahkan pengetahuan, pengertian. Dan yang ketiga, tambahkan kecakapan. Jadilah orang yang cakep. Buat resolusi pribadi ini atau ketetapan hati Anda untuk tahun 2021. Tahun 2021 menjadi tahun generasi Daniel. Saya mau menjadi generasi itu. Generasi yang tinggi karakternya. Generasi yang tinggi keilmuannya. Generasi yang tinggi kecakapannya. Nick berkata, tanpa kaki dan lengan aku menaklukkan dunia. Hari ini aku berkata, dengan karakter, dengan keilmuan, dengan kecakapan, aku membuat perbedaan dalam kehidupan dan aku memajukan peradaban manusia. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar di tahun 2021. Haleluya. Haleluya. Jemaat terkasih, ini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara. Oke. Mari angkat roti dan anggur saudara. Dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita masing-masing mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Yes Lord. Kurabada basikiara laba-laba ya kabakaba baba syara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas kayu salib itu Engkau berkata sudah selesai. Engkau telah menanggung semua dosa kami dan akibat dosa kami menjadi orang-orang yang merdeka karena kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami didamaikan dengan Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Korabada-bada-basya. Jemaat imani persekutuan dengan tubuh Yesus. Imani persekutuan dengan darah Yesus. Ada kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Korabatakaralaba. Lakukan dengan penuh iman. Lakukan dengan penuh iman. Yang lemah carilah kuat dalam nama Yesus. Yang sakit jadilah sembuh dalam nama Yesus. Koraba, engkau dibebaskan setiap kutuk-kutuk akibat dosa dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dan persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur dan persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, berdoa. Mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Mulai sembah Dia. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapak. Mari kita bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku belajar dari Daniel dan teman-temannya. Oh Rabadaba tahun 2021 ini Tuhan. Kotakabakashikyara, aku mau membuat perbedaan. Aku mau memajukan peradaban. Itulah sebabnya tahun 2021 ini. Aku mau upgrade, aku mau tumbuhkan karakter unggul dalam diriku. Tambahkan keilmuan dalam diriku. Dan semakin cakap. Ini yang aku mau Tuhan di tahun 2021. 3 kualitas ini aku miliki, karakter, keilmuan, dan kecakapan. Korabaka syekia pada apa-apa. Ukoroboshanda, Roh Kudus bantu aku. Itulah sebabnya aku mau ginosko firman, siang dan malam. Aku mau Tuhan, supaya khususnya SPK unggulanku bertumbuh, sikap, perilaku, kebiasaan unggul bertumbuh. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja pada setiap jemaat, dalam setiap pergumulan hidup mereka, apapun. Aku percaya Tuhan, pertolongan datang daripada-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau memperlakukan anak-anak-Mu dengan ajaib. Katakan amin, haleluya. Terjadi bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 haleluya. Jemaat terkasih, tetap jaga kesehatanmu, supaya keluarga kita semuanya sehat, lingkungan kita juga sehat, Indonesia juga sehat. Kita percaya bahwa sebentar lagi COVID-19 ini akan berlalu dari Indonesia. Indonesia akan bebas dari pandemi ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. So pastikan, saya ulangi, ikuti protokol kesehatan supaya saudara menjadi berkat buat orang lain di sekitarmu. Anda melindungi diri Anda, tapi Anda juga melindungi orang lain. Ya, oke. Baik, angkat hatimu pada Tuhan, juga kedua tanganmu sambil berdiri. Orabaka sandara laba-laba. Kita akan terima berkat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus. Menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput kita, gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semua berkat ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.